Salam sehat untuk adik-adik SMP kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Mari kita pelajari bersama. Pada kompetensi dasar yang pertama, 3.1 kita akan mempelajari mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi adanya vitamin pada makanan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. 3.1.2 mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. 3.1.1 mengidentifikasi model teks laporan percobaan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu indikator 3.1.1 dan indikator 3.1.2. Untuk 3.1.3 akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Materi pokok yang akan kita pelajari, yang pertama pengertian teks laporan percobaan, yang kedua ciri-ciri teks laporan percobaan. Kita pelajari kedua materi pokok ini dulu. Teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Yang berikut ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Percobaan yang sudah dilakukan harus dilaporkan supaya pembaca bisa mengetahui hasil dari percobaan itu sendiri. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Percobaan yang dilakukan itu guna menguji sesuatu. Misalnya menguji atau mengetahui kandungan vitamin yang terdapat dalam makanan tertentu misalnya. Yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Tentu setiap percobaan yang dilakukan memiliki tujuan. Oleh karena itu, pada teks laporan percobaan pada awalnya dipaparkan tentang tujuan percobaan tersebut. Yang berikut memaparkan bahan dan alat yang dilakukan untuk melaksanakan percobaan. Dalam sebuah percobaan yang tidak kalah pentingnya adalah bahan dan alat. Ketika suatu percobaan itu berhasil, harus memiliki bahan dan alat sehingga percobaan itu bisa dilaksanakan. Berikut memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Proses atau prosedur, langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu percobaan itu harus secara berurutan
Kalau prosedurnya salah atau langkah-langkahnya salah, maka hasil yang didapatkan dari hasil percobaan itu pasti akan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang berikut memaparkan pencatatan hasil percobaan. Tentu dalam proses atau prosedur melaksanakan percobaan itu, hasilnya itu harus dicatat sehingga digunakan untuk melaporkan. Dan di akhir laporan dipaparkan simpulan dari hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Apa yang sudah diamati melalui hasil percobaan itu dilaporkan sehingga pembaca bisa mengetahui hasil dari laporan tersebut. Sekian dulu pertemuan kita tentang teks laporan hasil percobaan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.